Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Manajemen yang beranggotakan Yakutut Irsyadi, Adiba Akila, Fazada Kurnia Masyita, dan Fatihatul Lisbiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen penilaian kinerja dan kompensasi. Pembahasan presentasi kami pada kali ini meliputi pengertian penilaian kinerja, kriteria penilaian kinerja, tujuan dan manfaat penilaian kinerja, metode penilaian kinerja, pengertian kompensasi, tujuan pemberian kompensasi, dan penetapan kompensasi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa menyimak video kami berikut ini. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance apresial adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja juga didefinisikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Selanjutnya masuk pada pembahasan kriteria penilaian kinerja. Menurut Kreitner dan Kinigi, pada tahun 2003 terdapat 6 kriteria untuk menilai kinerja karyawan, yaitu yang pertama quality, merupakan suatu tingkatan yang menunjukkan proses pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dari suatu pekerjaan yang mendekati kesempurnaan. Yang kedua, quantity, merupakan jumlah yang diproduksi yang dinyatakan dalam nilai mata uang, jumlah unit produksi, atau dalam jumlah siklus aktivitas yang telah terselesaikan. Yang ketiga, timeliness, merupakan suatu tingkatan yang menunjukkan bahwa suatu pekerjaan dapat terselesaikan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada cost effectiveness, merupakan suatu tingkatan yang paling maksimal dari penggunaan sumber daya, yaitu manusia, keuangan, dan teknologi yang dimiliki oleh organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau mengurangi kerugian dari masing-masing unit atau sebagai pengganti dari penggunaan sumber daya. Yang kelima ada need for supervision, merupakan suatu tingkatan di mana seorang karyawan dapat melakukan suatu fungsi pekerjaan tanpa harus meminta bimbingan atau campur tangan dari penyelia. Dan yang terakhir ada interpersonal impact, merupakan suatu tingkatan keadaan di mana karyawan dapat menciptakan suasana nyaman dalam bekerja, percaya diri, berbuat baik, dan kerjasama antar rekan sekerja. Jadi, secara umum kriteria yang digunakan adalah kualitas, kuantitas, waktu yang digunakan, jabatan yang dipegang, absensi, dan ketenangan dalam melaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, mengenai tujuan penilaian kinerja. Menurut Nurmanto dan Wijaya, tujuan penilaian prestasi kinerja dapat dilihat dari tujuan yang berorientasi pada masa lalu dan masa depan. Tujuan yang berorientasi pada masa lalu diantaranya yang pertama, untuk mengendalikan perilaku karyawan dengan menggunakan hasil penilaian sebagai instrumen untuk memberikan ganjaran, hukuman, dan ancaman. Yang kedua, untuk mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi. Dan ketiga, menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Lalu berikutnya,
Tujuan penilaian kinerja yang berorientasi pada masa depan diantaranya yang pertama, membantu karyawan untuk semakin banyak mengerti tentang perannya dan mengetahui secara jelas fungsi-fungsinya. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahan dirinya yang dikaitkan dengan peran dan fungsi dalam perusahaan. 3. Menambah adanya kebersamaan antar karyawan dan penyelia sehingga setiap karyawan memiliki motivasi, rasa senang bekerja, dan sekaligus mau memberikan kontribusi pada perusahaan. 4. Memberi peluang bagi karyawan untuk mawas diri dan evaluasi diri serta menetapkan sasaran pribadi sehingga terjadi pengembangan yang direncanakan dan dimonitor sendiri. 5. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, manfaat penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, manfaat bagi pekerja atau karyawan. Ya, terutama bisa digunakan sebagai feedback atau umpan balik tentang prestasi kerjanya selama ini. Selain itu, juga sangat berguna bagi pekerja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan atau kelemahan yang ada pada dirinya untuk tujuan pengembangan diri lebih lanjut. Lalu, manfaat bagi perusahaan, yakni antara lain sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang promosi, yakni jabatan atau gaji, kemudian transfer, yakni mutasi, kemudian demosi PHK, atau untuk mengidentifikasi kebutuhan training. Baik, materi yang selanjutnya ada metode penilaian kerja. Metode yang pertama, metode penilaian umpan balik 360 derajat. Metode penilaian umpan balik 360 derajat adalah metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan, sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai bias ikut serta memberikan nilai, antara lain manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Banyak perusahaan menggunakan hasil dari program 360 derajat bukan hanya untuk penggunaan konvensial, namun juga untuk perencanaan sukses, pelatihan, pengembangan profesional, dan manajemen kinerja. Kemudian selanjutnya yang kedua ada metode skala penilaian. Metode skala penilaian adalah metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Menggunakan pendekatan ini, para evaluator mencatat penilaian mereka mengenai kinerja pada sebuah skala. Nah, skala tersebut meliputi beberapa kategori, biasanya dalam angka 5-7, yang didefinisikan dengan kata sifat seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau butuh perbaikan. Meskipun sistem-sistem seringkali memberikan penilaian keseluruhan, metode ini secara umum memungkinkan penggunaan lebih dari satu kriteria kinerja. Kemudian yang ketiga ada metode insiden kritis. Metode insiden kritis adalah metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Ketika tindakan tersebut yang disebut insiden kritis mempengaruhi efektivitas departemen secara signifikan, secara positif ataupun negatif, manajer mencatatnya. Pada akhir periode penilaian menggunakan catatan-catatan tersebut bersama dengan data-data lainnya untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Dengan cara tersebut, penilaian akan lebih cenderung mencakup keseluruhan periode evaluasi dan tidak berfokus pada minggu-minggu atau bulan-bulan terakhir saja. Kemudian yang keempat ada metode esai. Metode esai adalah metode penilaian kinerja di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Metode ini cenderung berfokus pada perilaku ekstrim dalam pekerjaan karyawan dan bukan kinerja rutin harian. Penilaian jenis ini sangat bergantung pada kemampuan menulis dari evaluator. Para atasan dengan keterampilan menulis yang sangat baik, jika mau, bisa membuat seseorang karyawan yang biasa-biasa saja terdengar seperti seorang berprestasi terbaik. Membandingkan evaluasi-evaluasi esai biasa menjadi sulit karena tidak ada kriteria umum. Namun, beberapa manajer yakin bahwa metode esai bukan hanya yang paling sederhana, tetapi juga pendekatan yang dapat diterima untuk dievaluasi karyawan. Yang kelima ada metode standar kerja.
Nah, metode standar kerja itu adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Standar-standar mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata yang bekerja dengan kecepatan normal. Perusahaan-perusahaan bisa menerapkan standar kerja untuk hampir semua jenis pekerjaan, namun pekerjaan-pekerjaan produksi umumnya mendapat perhatian lebih besar. Beberapa metode tersedia untuk menentukan standar kerja, termasuk studi waktu dan pengambilan sampel pekerjaan. Metode yang terakhir yaitu metode peringkat. Metode peringkat adalah metode penilaian kinerja di mana penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dan urutan kinerja keseluruhan. Sebagai contoh, karyawan terbaik dalam kelompok diberikan peringkat tertinggi dan yang terburuk diberi peringkat terendah. Selanjutnya ada pengertian dari kompensasi. Jadi kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras. Oleh sebab itu, hal tersebut bisa menjadi motivasi yang baik untuk para karyawan agar mau bekerja lebih keras lagi untuk kemajuan perusahaan. Arti pemberian kompensasi juga bisa menjadi sebuah sistem reward yang bagus dalam sebuah perusahaan. Misalnya adalah dengan mengadakan kompetisi karyawan berprestasi. Dengan demikian, para karyawan akan semakin semangat dan tentu saja ini akan menjadi citra yang baik bagi perusahaan. Pemberian kompensasi juga menandakan bahwa perusahaan bersikap adil terhadap karyawannya. Karyawan yang memiliki prospek kerja bagus akan mendapat kompensasi dan hal tersebut bisa diberikan tidak hanya sekali dua kali. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu kompensasi dalam pelaksanaannya ada 3 bentuk, yaitu yang pertama kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja karyawan dalam bentuk imbalan berupa finansial, misalnya seperti gaji, tunjangan, THR, bonus, komisi, insentif, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan. Kompensasi ini paling sering diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Kemudian, yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Dalam kompensasi tidak langsung, imbalan diberikan kepada karyawan juga bisa berupa uang, tetapi tidak dalam bentuk secara cash, melainkan perusahaan memberikan melalui pihak ketiga, misalnya seperti perusahaan mengikutkan karyawan ke dalam program asuransi atau hadiah yang melibatkan pihak ketiga. Perusahaan akan menanggung semua biaya yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut kepada karyawan, sehingga karyawan tersebut bisa menikmati kompensasi tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu kompensasi non-financial. Kompensasi non-financial yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk positif yang bisa bermanfaat untuk karyawan, seperti halnya memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan prestasi kinerja, ataupun dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada karyawan untuk meningkatkan derajat pendidikannya. Sehingga suatu saat ketika dalam sebuah perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang tingkatnya lebih tinggi, karyawan dapat dipromosikan ke dalam jabatan itu. Karena karyawan yang telah mendapatkan kompensasi non-financial telah memiliki pengetahuan serta pengalaman yang lebih. Kemudian pembahasan selanjutnya ada tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama ada mempertahankan karyawan berprestasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Keberadaan kompensasi ini bisa memberikan motivasi karyawan untuk tetap semangat kerja serta meningkatkan prestasi. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan karyawan yang berkualitas.
Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. Kemudian yang ketiga ada menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Hal ini bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabdikan seorang karyawan kepada perusahaan. Kemudian yang keempat ada mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi rasional, maka pada akhirnya membantu perusahaan memiliki dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Kemudian yang kelima ada memenuhi administrasi legalitas. Pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Kemudian yang keenam ada memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Dengan kompensasi yang layak dan adil pada karyawan akan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang dapat meningkatkan berkat dihargai melalui fasilitas yang efektif dari perusahaan. Kompensasi juga merupakan cara perusahaan untuk menghargai karyawan, sehingga para karyawan akan bekerja dengan maksimal dan sesuai target. Selanjutnya pembahasan yang terakhir ada penetapan kompensasi. Metode kompensasi atau balas jasa dikenal ada dua metode, yaitu metode tunggal dan metode jamak. Yang pertama metode tunggal, yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokoknya atas dasar ijazah terakhir dari pendidikan yang dimiliki karyawan. Jadi, tingkat golongan dan gaji pokok seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standar. Kemudian yang kedua ada metode jamak, yaitu suatu metode yang dalam gaji pokok itu atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan resmi, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan banyak gaji pokok seseorang. Jadi, standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Ini biasanya terdapat pada perusahaan-perusahaan swasta. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.